Selamat pagi. Yang terhormat Kepala Sekolah SLB Negeri Subang, Ibu Dewi Wulandari MPD. Yang kami hormati rekan guru beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Komite Sekolah, Ibu Sri Hartini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu, orang tua, wali siswa, siswi SLB Negeri Subang, baik yang berada di sini maupun yang sedang online. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Nita Yanuarita. Halo Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan Parenting Ngobras, ngobrol bareng dan santai dengan tema Kiat Sukses Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus. Hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertempat di Aula SLB Negeri Subang. Acara inti akan dipandu oleh Ibu Tini Hadianti SPD sebagai moderator dan Ibu Nita Yanuarita sebagai narasumbernya. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan wawasan tentang cara mendidik anak dan juga cara mengatasi tantangan dalam parenting. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari para ahli, berbagi pengalaman, serta menggali lebih dalam bagaimana cara terbaik untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan potensi maksimal mereka, dan yang pastinya acara ini akan memberikan manfaat dan pengalaman yang berharga bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi kita semua. Baik, tanpa berpanjang kata, marilah kita mulai acara ini dengan semangat dan kebersamaan. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Taufik Hidayat SPD untuk pembacaan doa pembuka. Kepada Bapak dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, Ibu bapak guru yang kami hormati, ayah, bunda, anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama menghadirkan diri kita pada acara ini, yaitu untuk berdoa agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, karunia dan anugerah kepada kita semua. Semoga pada hari ini, pada acara ini mendapatkan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu kalimatu haqqin. La yahana ya wa la yahnamutu insyaallah minal aminina bi rahmatillah wa karam. Jazakallahu an sayyidina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli sahabbatir rasulillahi ajmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hatta yu'afiu ni'ama wa yukafiu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimul azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Ghafar, ya Fatah, ya Alim. Ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka kegiatan
kiat sukses mendidik anak kebutuhan khusus. Kita akan melaksanakan diskusi mengurai pikir untuk memberikan sumbangsih terbaik pada anak-anak kami, anak-anak kebutuhan khusus. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami pada hari ini. Berkahilah pada pertemuan kali ini. Berilah kami kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Rabbi, ya Salam, Engkau perjalankan kami, hidup kami di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar ya Allah, tidak suatu pun kebetulan di dunia ini. Engkau tunjukkan kami menjadi seorang ibu, seorang ayah, seorang guru, seorang anak adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Izinkanlah kami ya Allah untuk memohon kekuatan kepadamu untuk menjalani peran-peran seperti itu. Jadikanlah kami orang tua dan guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami. Jadikanlah setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih dalam pengabdianmu kepadamu ya Allah. Jadikanlah usaha-usaha yang kami lakukan ini untuk mereka menjadi bentangan sajadah yang kami jalankan, yang kami berdoa di atas sajadah. Curahkanlah di hati kami asmamu ya Rahman, ya Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih sayang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi barakati umul Qur'an. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Iya kana udwa iya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Ibu Aat Atbina SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kami persilahkan Ibu Engkai Karweti SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nita Yanuarita sebagai narasumber kita. Yang terhormat Ibu pimpinan kita semua, Ibu Kepala SLB Negeri Subang, Ibu Dewi Wulandari. Yang terhormat Ibu Komite SLB Negeri Subang, Ibu Sri Hartini, dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara yang sangat bagus ini, yaitu Parenting Kiat Sukses Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus. Ini dirasa sangat penting bagi kita semua karena kita tahu bahwa anak-anak kita itu anak yang spesial, yang harus mendapatkan layanan yang spesial juga, baik dari lingkungan, dari sekolah, dan khususnya yang paling besar itu dari rumah. Untuk itu, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan sedikit pencerahan tentang kiat mendidik anak berkebutuhan khusus ini dari Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Nita, yang mana beliau adalah orang tua siswa yang saat ini siswanya itu sudah menjadi mahasiswa, sedang berkuliah di S2. Ya. Nah, untuk itu bagaimana pengalaman beliau hingga berhasil membuat anaknya menjadi mahasiswa dan mungkin ke depannya mendapatkan penghidupannya sendiri, ya, seperti itu barangkali. Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini sehingga kita bisa melaksanakan salah satu program di sekolah kita di SLB Negeri tercinta kita, SLB Negeri Subang. Itu saja barangkali Bapak Ibu, semoga semuanya mendapat manfaat kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari komite sekolah. Kami persilakan Ibu Sri Hartini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PLT, Ibu Dewi Wulandari, yang terhormat Ibu Nita Yanuarita, yang terhormat Ibu Bapak Guru, yang terhormat orang tua murid yang sudah hadir di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Hartini, Ketua Komite di Sekolah SLB Negeri Subang. Saat ini senang sekali kita bisa berjumpa dalam acara parenting dalam bertema Kiat Sukses Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus yang digagas oleh Ibu Kepala Sekolah bersama Ibu Panitia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas didik dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cuma itu aja Ibu. Terima kasih atasnya atas acara ini. Mungkin cuma itu sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Komite atas sambutannya. Acara selanjutnya itu sambutan yang terakhir dari Kepala SLB Negeri Subang. Kami persilakan Ibu Dewi Wulandari MPD.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, orang tua, wali, peserta didik di SLBN Subang, baik yang di sekolah induk maupun yang ada di kelas jauh di daerah Serang Panjang. Dan yang saya hormati juga Ibu dan Bapak panitia kegiatan talk show atau ngobrol bareng dan santai. Kemudian selamat datang kepada Ibu narasumber kita, Ibu Nita Yanuarita Tasdian, Wilujeng Sumping, Ibu. Ya, dan yang saya hormati juga Ibu Komite beserta dengan reng-rengannya yang tentunya sudah dari pagi ya, sudah hadir pada kesempatan kali ini, sudah berusaha meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan di hari Selasa ini di tanggal 12 November tahun 2024 ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf ini apabila penerimaannya yang kurang berkenan. Dan hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi kami semua karena ini merupakan pertama kalinya kita mengadakan kegiatan ngobras ini di SLB Subang ini. Tentunya ini merupakan salah satu kebutuhan kita semuanya, baik orang tua ataupun guru-guru maupun warga dari SLB Subang yang memang membutuhkan suatu pencerahan gitu ya. Tentunya di hari ini kita ingin ngobrol bareng, ngobrol santai dengan narasumbernya juga orang tua juga gitu kan ya. Dan alhamdulillah gitu ya, karena qadarullah, karena rahmat dan pertolongannya lah hari ini kita bisa bersilaturahmi tentunya juga di aula ini. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikutinya dari awal sampai akhir acara ini. Dan tentunya dukungan dari semua pihak termasuk para orang tua yang kami undang, Bu, kurang lebih 220 orang tua sebetulnya. Tapi mungkin di aula ini dan di kelas jauh barangkali ada yang memang mengikuti kegiatan ini dan mungkin ada beberapa orang tua yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Tapi insya Allah gitu ya, kalau melalui Zoom Cloud Meeting ataupun live streaming YouTube ini, mudah-mudahan acara ini bisa tersampaikan juga kepada orang tua yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini gitu ya. Dan tentunya di berbagai dari tentu Ibu narasumber ini juga luar biasa gitu ya. Saya ucapkan terima kasih nih Ibu berkenan hadir jauh-jauh dari Bandung gitu ya. Untuk berbagi, tentunya berbagi praktik baik, berbagi pengalamannya sebagai seorang ibu yang mempunyai anak penyandang autisme seperti itu ya Bu ya. Yang saat ini Ananda dari Ibu Nita ini saat ini sedang mengikuti sedang melanjutkan studinya di S2 di Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia dan semester ini memasuki tahap bimbingan tesis ya Bu ya. Mohon doanya ini dari semuanya baik Ibu dan Bapak, mudah-mudahan proses bimbingan tesis ini bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan segalanya dan disehatkan semuanya juga gitu ya. Dan harapannya memang hari ini kalau
mungkin Ananda Rahadian itu tidak sedang mengikuti bimbingan, bisa juga hadir gitu ya, harapannya gitu ya. Tapi mungkin bisa kapan saja kita akan bertemu kembali gitu ya. Nanti juga mungkin ada beberapa cuplikan ataupun beberapa video mengenai aktivitas dari Ananda Rahadian ini gitu. Jadi mungkin kita tentu sangat apa ya, sangat penasaran ya seperti apa gitu ya pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Ibu Nita ini gitu ya dalam proses mendidik, membimbing anak berkebutuhan khusus yang tentu kita ingin sama-sama mendapatkan penguatan gitu ya. Kita ingin mendapatkan pencerahan bagaimana sih gitu ya untuk kiat-kiat suksesnya, kiat-kiat sukses untuk mendidik, membimbing dan melatih yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Mudah-mudahan di kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran kita gitu ya, kepedulian kita, dukungan terutama kepada anak kita untuk selalu disupport untuk tetap belajar atau sekolah di SLBN Subang ini. Barangkali itu saja ya kalau dari saya sementara ini, karena tentu saya juga sangat penasaran gitu ya, seperti apa gitu ya Ibu Nita dalam memperlakukan anandanya gitu ya, sehingga menjadi berhasil seperti saat ini. Barangkali itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf apabila penerimaan di SLBN Subang ini ada yang kurang berkenan juga. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sambutan-sambutan telah selesai. Kini saatnya kita masuk ke acara inti ngobras. Ngobrol bareng dan santai yang akan dipandu oleh Ibu Tini Hadianti SPD sebagai moderator dan Ibu Nita Yanuarita sebagai narasumbernya. Pada acara inti akan dibagi dua sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi oleh narasumber sesuai dengan topik dan tema kita pada hari ini. Setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik yang sedang online di Zoom maupun yang tatap muka. Untuk teknisnya saya serahkan kepada moderator kita Ibu Tini Hadianti SPD, dipersilahkan. Ikan betok, ikan patin. Ulangi lagi ah. Ikan betok, ikan patin. Dibawa ayah pergi ke kantin. Dimakan bersama dengan teman sekantor. Saya Tini Hadianti Haryadi SPD, moderator acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harum baunya. Di atas salam susun bertingkat. Hati saya sungguh gembira bila salam saya dijawab dengan semangat. Lagi ya. Assalamualaikum. Enak ya kalau semangat. Izin saya duduk. Ya, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah ya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Tadi malam saya sempat scroll. Ternyata Ibu Nita ini adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Saya sangat terharu ketika scroll media sosialnya. Saya sedih bahagia ya. Aduh punten suka gagas. Punten suka gagas. Ibu ini ya ternyata anaknya itu sekolah di sekolah umum ya Bu ya. Sekolah di sekolah umum. Nah, sekolah di sekolah umum tentunya tidak mudah ya Bu ya. Akan ada beberapa program sosial yang hadir. Terus mungkin dari segi materi juga ya. Nah gitu. Mohon maaf, mohon izin untuk ditayangkan kurikulum vitae-nya Mas. Ibu Nita ini adalah penulis sebuah buku, kado istimewa yang tentunya diaturkan untuk anandanya ya. Ibu di situ ingin berbagi mengenai
bagaimana cara mendidik anak, kiat suksesnya bagaimana gitu ya. Nah, ternyata pengalaman beliau ini adalah pembicara di mana-mana ya, luar biasa ya, sangat luar biasa. Data pribadi beliau, Ibu Nita ini lahir di Bandung 3 Januari 1970 dan pekerjaan beliau adalah di Universitas Pajajaran dari tahun 1992 sampai dengan sekarang sebagai tenaga administrasi. Nah, mungkin demikian mengenai kurikulum PT Ibu Nita. Nah, sebagaimana yang tadi saya paparkan bahwasannya anaknya ini A.A. Rahadian, ya Bu ya, Rahadian ya betul ya? Ya, A.A. Rahadian ini sekarang sedang S2 dan sedang menyusun tesis. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa, tepuk tangan dong ya. Nah, tentunya Ibu Nita ini ingin berbagi dengan semuanya bagaimana nih kiat sukses untuk mencapai ke titik itu tuh tidak mudah ya. Untuk kiat selanjutnya, mari kita serahkan kepada Ibu Nita selaku narasumber hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Ya, hatur nuhun. Enaknya duduk atau berdiri ini? Berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nanti sebelum saya cerita panjang lebar, ingin mengucapkan terima kasih. Punten saya bawa contekan, saya mah orangnya pelupa. Yang pertama kepada Kepala Sekolah SLB Subang, Ibu Dewi Wulandari, MPD, dan Ketua Pelaksana Ibu Engkai Karweti, SPD MPD, dan kepada Ibu Moderator, Ibu Moderator, Ibu Tia Hadianti, ya, Ibu Tini Hadianti, ya, SPD. Dan juga kepada Ketua Komite Sekolah, Ibu Sri Hartini. Dan yang sangat saya banggakan, ayah dan bunda, orang tua dari siswa sekolah negeri SLBN Subang. Ibu, ayah, bunda sama seperti saya. Jadi jangan tegang-tegang kita ngobrol ya Bu ya. Saya sama Bu, seperti ayah dan bunda. Saya adalah orang tua dari putra saya spesial. Saya menyebutnya spesial aja ya, karena memang anak kita spesial. Jadi spesifiknya itu adalah autis. Jadi apapun itu kekhususannya kita sama ya, ayah bunda, sahate kita ya sama. Jadi tentu merasakan apa yang ibu rasakan sama. Putra saya itu sekarang usianya sudah 26 tahun. 26 tahun. Jadi saya ingin sedikit cerita ya ayah bunda. Jadi boleh lanjut? Ya. Repet aja. Ya. Jadi saya ingin bercerita dulu ayah bunda. Jadi saya itu ibu dari 2 putra. Dan putra saya yang kedua spesial. Jadi putra saya itu lahir tahun 1998. 26 tahun yang lalu. Informasi tentang khususnya autistik belum banyak seperti sekarang. Jadi waktu anak saya lahir secara fisik ya mungkin tidak bermasalah. Tapi itu kan kalau bayi itu kalau diajak ngobrol ya biasanya tuh ngelihat gitu. Nah, anak saya emang enggak kamana we gitu. Setahun terus menjelang 2 tahun dan kemudian sering tantrum. Mungkin yang spesial yang lain juga sama ya, suka ada yang tantrum.
kadang tantrum teh bingung ya Bu ya. Kalau yang nggak ngerti mah sok nari ngalikun gitu ya Bu, ngerasa gak kayak gitu. Kalau di tempat umum di rumah gitu. Tapi saya nggak tahu karena secara ini kan kalau kalau yang spesial yang lain kelihatan ya Bu ya. Kalau misalnya ya kelihatan lah secara ini. Nah, saya nggak tahu anak saya kenapa. Ngomong belum bisa, tantrum. Terus kalau ingin sesuatu itu begini. Nah, kayak gitu. Terus kalau ini berubah sedikit ngamuk. Nah, saya nggak tahu waktu itu. Dan saya juga nggak ngerti. Akhirnya daripada ya malum, saya dulu tinggal di di asrama yang tetangganya tuh banyak sekali. Maklum tetangganya suka, teh kunaon sih? Pasti ada yang merasakan mungkin ya. Eta kunaon sih? Belum bisa ngomong, belum bisa apa, belum bisa apa. Ya ada sanes kahoyong atunya gitu ya. Akhirnya daripada saya gimana, akhirnya saya mencari tahu kondisi tentang putra saya. Saya bawa ke rumah sakit Hasan Sadikin waktu itu. Diperiksalah secara menyeluruh. Saya pikir ada gangguan pendengaran karena dites berak. Betul ya, dites berak. Hasil tes berak tidak apa-apa. Akhirnya diketahuilah setelah asesmen dan sebagainya, anak saya itu berkebutuhan khusus. Anak ibu autis gitu. Yang saya rasakan saat itu pertama kali didiagnosa seperti itu saya nangis Bu. Sama Bu, putranya autis berkebutuhan khusus. Itu hati denial menolak gitu. Ente da teu naon gitu ya. Sama enggak Bu? Sama. Terus ada gini enggak perasaan? Kenapa saya gitu? Kenapa anak saya gitu? Saya berpikir kalau saya sedih lama-lama itu bukan solusi. Yang pertama saya mencari tahu tentang pengobatan anak saya saat itu. Akhirnya saat itu 26 tahun yang lalu belum seperti sekarang. Sekarang mah ada grup WA, ada Mbah Google, ada apa lagi ya, apapun lah. Tah ibu, ayah, bunda, saya mah dulu nggak ada. Jadi akhirnya dulu di Bandung itu ada yang namanya pasar buku itu. Bu Dewi, apa pasar buku itu? Buku yang pasar buku ada di Bandung. Palasari. Saya nyari ke sana. Saya cari buku-buku, saya kumpulin semua bacaan. Masih sedikit literasinya. Saya cari dulu, belum ada ke perpustakaan dan sebagainya. Untuk kekhususan yang lain itu banyak. Tapi untuk autis sedikit. Jadi saat itu, saya itu seperti meraba-raba begitu. Dan akhirnya, saya mau nggak mau akhirnya ngasih tahu ke keluarga bahwa anak saya berkebutuhan khusus. Dan reaksinya apa? Ada yang support, ada yang enggak. Mungkin juga ada yang ngalamin ya. Mangga, boleh lanjut. Jadi saat itu saya disarankan anak saya itu harus diterapi. Dan di Bandung itu dulu baru ada satu di Yayasan Sursyakanti dan di rumah sakit. Rumah saya itu tinggal di daerah Cimahi, Bu. Cimahi itu Pamiti Bandung ke arah barat. Saya itu kalau ke sana tuh bawa anak saya tuh naik angkot 3 kali. Jadi mungkin pernah ya yang ngerasain bawa terapi gitu. Di jalan anaknya tidur, nyampe ke sana ngamuk. Ada yang ngalamin? Sama ya Bu ya? Jadi kita sama Bu. Akhirnya yang saya lakukan, udah saya cukup hanya datang 2 atau 3 kali. Bukan saya kapok. Karena itu begitu dibawa ke sana, itu ngamuk. Si A tuh ngamuk Bu. Jadi udah akhirnya saya putuskan saya mengajar dan mendidik sendiri di rumah. Jadi yang saya lakukan adalah yang itu tadi Bu. Karena saya kan bukan guru. Masya Allah saya merasa terhormat ini ketemu Ibu Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Bu, abdi mah sanes guru. Sama kayak ibu-ibu gitu, ibu
ibu rumah tangga, ya atas izin Allah saya dapat bonus, saya bekerja di Unpad gitu. Tapi pekerjaan saya yang utama saya ibu rumah tangga. Dan akhirnya saya membekali dulu gitu pengetahuan. Jadi dari bacaan dan sebagainya. Dan hanya kalnya teh semuanya tuh bukunya teh bahasa Inggris, Bu. Ya malum dah saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ditranslate satu-satu. Sampai akhirnya saya tahu, oh harus begini, harus begini. Nah rumah saya itu dulu Bu nggak besar, Bu. Kalau ini mah lebar ya, saya tinggal di asrama gitu. 3 kali 15, Bu. Jadi jangan bayangkan saya dulu segala ada nggak ada, Bu, dengan keterbatasan. Itu semua dindingnya saya tempeli semua gambar-gambar yang sifatnya edukatif. Kenapa? Agar begitu dia bangun, itu yang dilihat. Abjad lah, belajar ngaji lah, apapun gitu. Karena anak saya tuh nggak mau diem pisan gitu. Itu itu yang saya lakukan. Terus kemudian kalau anak autis itu sangat sensitif kalau ada perubahan suasana, lampu mati nyala bisa ngamuk. Dan itu yang saya lakukan, saya bawa anak saya kemanapun dengan kondisi apapun, rame, sibuk, becek, kotor, itu saya bawa. Dan itu kalau bawa Rahadian dulu itu dengan perjuangan karena nggak mau diem, jadi dipegang erat gitu. Karena nggak mau diem. Tujuannya apa? Saya menstimulus gitu, supaya dia tidak kaget gitu. Dan saya beberapa kali gitu diliatin orang kalau anak saya ngamuk dan sebagainya, ya udah kumaha deui gitu ya Bu, sabar gitu ya. Dan saya itu kalau setiap ketemu orang, saya selalu mengenalkan Rahadian dan kepada Rahadian saya mengenalkan gitu. Ketemu Kang Baso, Kang Cilok, tukang parkir, semua saya kenalin. Karena awalnya dia itu kalau ketemu orang suka apa ya, suka tantrum gitu. Itu memang perjuangan luar biasa. Jadi enggak sekaligus, Bu. Kadang langsung bisa, kadang enggak. Terus selain itu juga, selain di rumah seperti itu, saya juga menghilangkan, kalau bahasa sekarang apa ya, tidak melihat apa, HP gitu ya, apa istilahnya, yang sekarang. Nah itu saya menghilangkan itu. Screen time, jadi apa? Nah, itu saya menghilangkan itu. Jadi kalau dulu HP belum ada, tapi sudah ada TV ada, game ada, itu betul-betul saya hilangkan karena itu sangat mempengaruhi fokus. Jadi kan ada kakaknya, jadi akhirnya buat perjanjian boleh nonton TV tapi hanya seminggu sekali. Dan selebihnya itu betul-betul dari bangun tidur. Kalau saya bekerja itu semua saya delegasikan dengan yang di rumah. Jadi saya betul-betul saya memang dulu orang tua sudah tidak ada, di atas izin Allah, saya punya rezeki, saya punya pengasuh yang sayang sama Rahadian. Jadi selama sampai SMA itu saya hanya berganti yang ngasuh itu 2 kali. Jadi kalau saya berangkat, saya kasih tahu ini. Jadi kalau khusus anak-anak autis, dia itu perlu keteraturan gitu. Jadi kalau dia bangun, kita sholat, diajak sholat. Mudah, enggak, kadang duduk, kadang lari gitu. Tapi ya, dibiasakan mah nanti dia lama-lama mau. Lama-lama duduk, lama-lama mau mengaji gitu. Tapi memang butuh sabar. Nah yang saya lihat, mohon maaf ya, dengan sekarang itu banyak ibu-ibu yang pengen instan gitu. Pengen cepat, padahal untuk mengajarkan anak spesial itu ya dengan cara yang spesial juga. Penuh sabar dan sebagainya. Anak saya dulu Bu, kalau pegang sendok teh gimana ya? Mencengkram gitu. Mencengkram. Itu untuk melatih si ototnya. Jadi dulu kalau pegang begini tah, pegang sendok, pegang apa tuh begini, mencengkram gitu. Tangannya kaku. Nah, saya kan nggak tahu ilmunya harus diapain. Jadi saya beli kacang hijau, saya simpen di baskom tiap hari gitu. Untuk melenturkan ininya, alhamdulillah. Sinanya pasir. Nah, terus karena dia tuh nggak mau diem pisan gitu ya, saya berikan kegiatan yang sifatnya fisik, bersepeda, berenang, jalan-jalan. Pokoknya kalau saya ada di rumah,
jangan bilang gini, aduh capek, jangan. Udah kita mah ibunya jangan capek. Jadi saya kalau Sabtu Minggu itu apa aja saya lakukan buat Rahadian. Dan alhamdulillah akhirnya Rahadian bisa sekolah. Oh ya, sebelum sekolah, usia 5 tahun 4 bulan, Rahadian bisa ngomong kata pertamanya ya Bunda. Itu saya bahagia, anak gitu. Aduh Masya Allah, saya tuh bergetar, oh, saya yakin ini besok dia bisa ngomong yang lain. Ternyata butuh berminggu-minggu lagi. Saya pikir besoknya ngomong, ternyata enggak Bu. Itu saya latih lagi. Kan saya bilang tadi saya bukan guru. Jadi secara melatih terapi wicaranya, itu saya bawa anak saya naik sepeda, bawa cari lapangan yang luas, nanti di depan yang luas itu berdiri begini Bu, nggak tahu ini ilmunya bener nggak ya, belajar berteriak, belajar ngajorowok gitu, karena untuk melatih ini ya, itu yang saya lakukan untuk terapi wicaranya. Dan saya belikan semua mainan yang sifatnya bisa ditiup, karena kan anak saya nggak bisa niup, kalau niup gini. Lama-lama itu akhirnya bisa menyebut anak. Akhirnya anak saya sekolah. Saya masukin ke sekolah umum dengan keyakinan saat itu, karena secara akademis anak saya itu pengingat yang baik. Itu yang tadi di rumah itu saya tempelin itu. Sampai ke rumus-rumus kimia, itu saya tempelin gitu. Jadi itu yang dilihat. Jadi ternyata begitu mau masuk SD, dia bisa ngomong rada 1-2 kata, dia bisa baca. Dia bisa baca Iqra. Karena itu yang jadi kalau anak itu memang mungkin gimana kebiasaan begitu ya. Nah itu. Akhirnya masuk kelas, ceritanya masuk sekolah dan itu tidak mudah. Ya di sekolah ya mungkin karena anak saya agak berbeda, sering jadi ini gitu. Jadi TK itu kadang masuk, kadang enggak. Ya kadang ada orang tua juga yang ngomongin kumaha deui atuh ya ada kumaha deui emang anak saya spesial gitu. Akhirnya lulus TK, masuklah SD. Masuk SD secara akademis tidak masalah. Nah pas naik kelas 3, ini saya kalau ngomong ini suka melau. Jadi pas naik kelas 3, anak saya disuruh pindah, tapi dengan bahasa yang halus, bahwa tidak bisa bersekolah di sana gitu. Ya akhirnya saat itu kenaikan kelas saya mencari sekolah. Dari 6 sekolah yang saya datangi semuanya menolak. Ya nggak bisa terima Rahadian gitu. Akhirnya saya juga bawa juga ke SLB waktu itu di Bandung juga. Ditolak juga. Alasannya anak ibu bisa sekolah di sekolah umum. Nah itu ibu saya betul-betul down gitu. Daripada pada saat anak saya didiagnosa autis. Terus anak saya harus sekolah di mana gitu. Di dia ditolak, di itu ditolak karena anak saya spesial gitu. Udah kalau banyak uang mas saya bikin sekolah gitu ya Bu ya. Itu saya nangis berhari-hari. Jadi boleh Bu, Ibu kalau sedih nangis, saya nangis aja, saya juga suka nangis. Katanya jangan sedih, sedih mah nangis aja. Nah akhirnya, alhamdulillah atas izin Allah, saya ada sekolah yang mau menerima Rahadian. Waktu itu di Bandung baru ada 2 sekolah inklusi. Jadi Rahadian akhirnya kelas 3 bersekolah di sana. Nah saya itu dari dulu punya prinsip, meskipun Rahadian sekolah, terapis atau pengajar yang paling utama, yang paling top adalah ibunya sendiri. Ya meskipun ibunya ya kayak gini gitu, bukan orang pintar gitu. Jadi sekolah buat saya hanya sebagai pelengkap. Meskipun waktu saya di rumah sebentar, tapi betul-betul saya maksimalkan. Itu semua saya ajarin Bu. Tidak hanya akademis. Karena yang saya utamakan adalah kemandirian. Jadi dari kecil banget, bahkan dari sebelum Rahadian bicara, dari setahun itu sudah toilet training. 4 tahun sudah lulus toilet training. Ibu dari kecil itu saya selalu percaya, mau anak tipikal, mau anak spesial, pasti punya punya potensi. Jadi ibu yakinkan bahwa setiap anak kita itu punya potensi, apapun itu gitu. Nah saya itu dari kecil, dari yang saya bercerita yang gambar tempel itu semua itu, Rahadian itu suka lihat
buku-buku. Nah itu saya fokuskan di situ. Jadi pas udah dia bisa baca, kalau beli buku saya ajak dia beli buku, suruh milih sendiri. Awalnya Rahadian itu sukanya bahasa Indonesia. Lama-lama anak autis itu bosen gitu ya. Akhirnya saya ganti pakai bahasa Inggris. Oh ternyata suka. Padahal mama ya segitu liuhan gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dari kecil itu saya ajarin olahraga dan sebagainya. Saya itu selalu mencatat Bu. Jadi saya kemana memang selalu bawa catatan. Jadi saya perhatikan gitu. Oh Rahadian itu sukanya ini, yang tidak sukanya ini. Nah yang paling dia suka itu yang saya maksimalkan. Mengenai buku itu, dibelikan buku, pas punya uang saya bawa jalan-jalan. Jadi yang buku yang dia beli, itu saya perlihatkan buktinya. Misalnya gini, beli buku tentang kereta api, saya bawa nanti suatu saat ke stasiun. Nah seperti itu, jadi tidak hanya ada gunung, ada apa, suatu saat saya buktikan. Saya bawa Rahadian kemanapun. Jadi saya itu kalau punya uang, ayah, bunda, tidak untuk saya gitu. Jadi saya bawa kemanapun karena saya percaya dengan dibawa kemanapun, dikenalkan apapun, itu akan jadi stimulus buat dia. Dan akhirnya dari yang bahasa itu, Rahadian suka bahasa Inggris. Lulus, akhirnya masuk Rahadian ke SMP. Nah berbekal pengalaman SD dulu, saya takut dikeluarin lagi, bukan dikeluarin sih, disuruh pindah, akhirnya, boleh next. Akhirnya Rahadian masuk SMP. Nah, SMP-nya itu alhamdulillah dapat sekolah inklusi. Sama seperti tadi, saya maksimalkan yang bahasa tadi. Nah, di SMP ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Arab. Jadi, selain bersekolah, oh iya, satu hal lagi Ibu, kalau sesuatu yang saya memang tidak mampu saya ngajarin, saya carikan guru. Kayak misalnya belajar ngaji enggak sama saya. Ya saya cuman orang tua dulu yang cara membacanya seperti itu. Jadi dari Rian kecil sampai Rian SMP kelas 3 itu wajib seminggu 4 kali atau 3 kali harus ngaji. Dari sana dia Rahadian belajar ngaji itu juga untuk melafalkan ya lidahnya, dan pada saat dia puber saya bisa titip pesan sama ustadznya. Biasanya kalau dikasih tahu orang tua suka susah ya. Jadi saya suka titip pesan Pak Ustadz pangwartosankeun apa yang boleh, apa yang tidak. Karena puber itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan kemudian meskipun sudah SMP, saya tidak melepas gitu. Tapi tetap setiap ada waktu saya tetap ngajarin apapun itu. Termasuk Ibu anak saya itu saya ajarin juga pekerjaan rumah. Beberes, nyuci, segala macam. Karena itu secara ini tidak hanya kemandirian, tanggung jawab, dan apapun itu gitu. Jadi Rahadian mulai SMA, kalau dia berangkat dan sebagainya, dari mulai nyuci baju dan sebagainya, dia lakukan sendiri. Dan kemandirian itu sangat berpengaruh di usia dewasanya gitu. Akhirnya SMP saya fokuskan Rahadian di bahasa, makin terlihat dia itu suka bahasa yang ada huruf khusus gitu. Mungkin karena waktu kecil saya suka nempel-nempel huruf hijaiyah. Jadi pas SMP itu Rahadian suka bahasa Jepang karena ada huruf kanjinya. Saya juga ngerti kenapa nggak belajar bahasa Arab gitu kan ya. Tapi nggak tahu dia suka gitu. Akhirnya alhamdulillah Rahadian lulus SMP. Jadi jangan dibayangin lulusnya mudah Bu. Ya gitulah Ibu ya, kalau punya anak spesial mah ada aja naik turun emosi dan sebagainya gitu. Luluslah ya SMP, Rahadian masuk SMA. Saya makin fokuskan minat dan bakatnya. Nah, jadi waktu SMA itu saya nyari satu sekolah di Bandung yang begitu awal langsung di asesmen, dan Rahadian ya itu tadi suka bahasa. Akhirnya di SMA itu dia milih jurusan bahasa. Bagaimana ngajinya? Tetap. Nah, kalau di SMA ngaji tetap ada. Kalau Sabtu Minggu dengan saya. Biasanya lebih ke bonding, lebih ngobrol. Alhamdulillah komunikasi dan sebagainya sudah bagus. Tapi kalau sebagai individu spesial ya tetap aja masih ada ya tidak apa. Dan itu mah karunia dari Allah ya dengan kespesialisasinya. Jadi jangan disesali gitu. Nah, kemudian SMA Rahadian makin fokus di bahasa Jepang. Ceritanya alhamdulillah Rahadian lulus.
Begitu lulus bilang sama saya, "Mama, saya mau kuliah." Aduh, saya teh merinding ya. Antara bangga dan takut gitu. Apa bisa gitu anak saya gitu. Sementara kalau SMA masih ada komite sekolah ya, masih bisa ngobrol. Kalau kuliah kan udah nggak bisa. Akhirnya bismillah, la haula, Rahadian ikut SBMPTN dan atas izin Allah keterima di Unpad. Dan dia mengambil jurusan bahasa Mandarin. Kenapa? Itu ada huruf itu dia ya. Waktu saya tanya nanti ada tayangannya kenapa dia milih Mandarin. Atas izin Allah, Rahadian lulus tepat waktu. Dan melewati selama kuliah nggak ada ketua komite dan sebagainya, itu betul-betul saya lepas. Jadi pengalaman waktu kecil saya kenalin ke tukang bakso, ke tukang beca, tukang siapa itu berpengaruh. Kemudian saya ajarin mandiri di rumah itu berpengaruh. Karena begitu kuliah Rahadian udah saya lepas, udah kos di Jatinangor. Ya, saya lepas di Jatinangor. Dan kemudian atas izin Allah lulus. Begitu lulus saya tanya, mau kerja enggak? Lulusan Mandarin banyak yang nyari, gajinya gede saya bilang. Tapi jawabannya apa? Mama, saya mau bekerja di dunia disabilitas. Aduh, saya teh merinding ya. Akhirnya Rahadian begitu lulus magang di Jakarta di kantor Komnas Disabilitas. Dibawa oleh Ibu Dante Rigmalia. Magang di sana, kos di sana, tak pernah saya bayangkan gitu. Itu semua yakin atas izin Allah, bukan saya ibunya yang apa ya, yang bodoh, yang tidak punya pengetahuan, bukan gitu. Akhirnya pas di Jakarta, Rian bilang, "Mah, aku mau kuliah S2." Aduh, kata saya teh, aduh dewanya, bukan tidak bersyukur, gimana gitu. Akhirnya waktu itu dia mencari-cari sekolah, googling segala macam, akhirnya memutuskan milih UPI. Memilih jurusan pendidikan khusus. Dan teman-temannya, akhirnya tes dan Rahadian diterima. Rahadian sekarang menjadi mahasiswa program pasca sarjana jurusan pendidikan khusus. Dan Rahadian itu adalah adik kelasnya Ibu ya. Ya. Jadi teman-teman sekelasnya itu kepala sekolah SLB, guru-guru SLB. Rahadian satu-satunya individu autistik di program pasca sarjana. Jadi apa ya? Kalau menurut saya tidak ada yang tidak mungkin gitu. Tapi ayah bunda jangan berkecil hati. Yakin anak spesial kita itu punya potensinya. Potensinya bisa apapun itu gitu. Tidak harus seperti dan pikiran saya Rahadian itu adalah kado istimewa dari Allah untuk saya gitu. Dan kalimat itulah yang saya buat jadi judul buku. Jadi hadiah lah, gimana dikasih hadiah sama Allah. Kita harus syukur, harus gembira, apapun itu. Apapun dunia mau ngomong apa, kita punya modal itu aja. Jadi anak kita juga percaya diri kalau kita orang tua ngasih support yang sedemikian rupa gitu. Terus yang kedua, saya memaksimalkan ikhtiar, Bu. Jadi meskipun saya bukan, yang tadi saya sampaikan, saya bukan guru, saya bukan dokter, saya bukan psikolog, gimana caranya saya melengkapi pengetahuan saya gitu, Bu. Supaya pada saat kita mendidik anak kita juga, kita punya apa ya, punya basic gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, apapun saya lakukan gitu. Ya tentu saja sesuai kemampuan keuangan ya, jangan dipaksakan juga gitu. Jadi dimaksimalkan sesuai kemampuan finansial, begitulah. Dan yang terakhir adalah konsisten. Jadi ya harus konsisten. Jadi selama sekarang 26 tahun, alhamdulillah saya tidak pernah kendor gitu. Kalau capek ya ada capek, ya kalau capek istirahat aja dulu. Kalau sedih manusiawi, saya juga suka sedih, suka nangis manusiawi. Izin ya Ibu, saya mengenalkan Rahadian. Nah ini Rahadian. Jadi biasanya saya itu berdua dengan Rahadian kalau sharing begini. Cuman karena sekarang Rahadian sedang tesis, sedang apa ya, lagi banyak tugas, jadi salam aja dari Rahadian untuk ayah bunda di sini. Ya, mungkin
itu Ibu moderator. Tapi sebelum ditutup, izin saya ingin mengenalkan kepada Ayah Bunda Rahadian. Bagaimana pemaparannya? Menyenangkan, menyedihkan. Semoga ibu bapak pun ikut termotivasi bagaimana cara yang tadi ibu paparkan, ibu Nita paparkan itu sangat memotivasi kita. Ternyata berulang kali saya lihat ibu itu menanamkan keyakinan. Kalau kita yakin, kita pasti bisa dan mewujudkan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Betul begitu Bu? Ya. Oke, langsung kita mau ngobrol, udah nggak sabar mau ngobrol sama Aryan nih. Aryan, apa aja sih kegiatan Aryan sekarang nih? Kuliah sambil nugas. Oh, kuliah sambil nugas. Nah, kan Aryan kan kuliahnya S1-nya di bahasa Mandarin, bener nggak? Nah, dulu kenapa sih Betul. Dulu kenapa sih pilih bahasa Mandarin, kenapa nggak bahasa Jepang Bahasa Jepang iya, bahasa Mandarin iya. Pada saat itu Radian tes perguruan tinggi ambil sastra Jepang, namun keterimanya bahasa Mandarin. Oh, jadi sama-sama suka bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Nah, boleh tahu nggak Betul sekali. alasan pilih bahasa Mandarin? Itu kenapa? Baik, karena bahasa Mandarin itu salah satu dari 5 bahasa terbesar di dunia. Bahasa Mandarin juga eh, pakai ini bahasa Mandarin juga, cara menulisnya, mendengarnya, membaca membaca dan tulisan dan aksaranya supaya mudah kita pahami. Oke, iya ya, kalau bahasa Mandarin sama Jepang tuh ada aksaranya ya. Jadi Aryan Betul. juga suka ya melihat aksara itu ya. Hmm, Oke. Boleh dong dalam bahasa Mandarin. Apa kabar semuanya? Bahasa Mandarinnya apa, Baik Kak Isti, Tacha Haun Niman Hauma. Masya Allah. Terus ini dong, semoga sehat dan bahagia. Chu um, Chu Fu Chiet Kang Zung She Housing. Wah, Masya Allah. Terima kasih, Aryan. Nah, Uni untuk, Izin tambahinnya Kak Isti ya. iya boleh, boleh. 介绍我的名字是梁萨迪，我是印度尼西亚教育大学 Universitas Pendidikan Indonesia 特殊教育硕士课程的学生，还是 pendidikan khusus。我的人生格言是学习、游泳、热情。感谢您与Isti 和Ayah 一起peduli ASD 一起，谢谢。 Aku nggak ngerti artinya apa, Rian. Coba dalam bahasa Indonesia. Baik, Kak Isti. Iya. Perkenalkan, nama saya Hadang Sakti Pradana. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan pendidikan khusus. Kehidupan saya adalah bahasa kehidupan saya adalah belajar, terus beraktivitas, dan suasana yang indah. Terima kasih untuk Kak Isti dan Ayah bersama Peduli ASD. Wah, sama-sama Kak Aryan. Aryan, nih sebelum kita ke pertanyaan. Aryan, kenapa sih pilih pendidikan luar biasa di UPI? Maaf,
kalau di jurusan itu kan pendidikan khusus ya, bukan pendidikan Oh, luar pendidikan biasa. khusus ya. Oke, oke. Oke. Kenapa pendidikan khusus, Aryan? Karena waktu sekolah itu Radian sekolahnya inklusi ya. Setelah lulus dari pendidikan khusus UPI, Radian bekerja di dunia berkebutuhan khusus. Oke, jadi cita-citanya mau menjadi praktisi di pendidikan khusus gitu ya? Insya Allah. Amin. Doain ya semuanya mama-mama, semoga ini menjadi dari minat, terus ada bakatnya juga menjadi potensi dan nanti pekerjaan untuk Aryan juga untuk pendidikan khusus di Indonesia. Oke deh, Baik, sebelum ke Mama Nita, Aryan kita masih boleh ngobrol? boleh. Boleh. Nah, Kak, ini ada pertanyaan banyak sekali dari orang tua nih. Yang pertama, AA Rian dulu usia berapa sih tahu kalau AA tuh autistik? Teringat Radian waktu SMP kelas 7 Oh, umur SMP. 13 tahun. 13 tahun. Waktu itu apa sih yang AA rasain pas tahu, oh ternyata AA autistik nih? Malu, gugup, kecewa, bosan kan karena teman-teman sekelas Aden tuh kebanyakan tuh non inklusi ya, karena mereka belum mau berteman dengan Radian. Berarti ada perasaan kecewa karena teman-teman belum mengerti Rian ya? Oke. Benar sekali. Menurut AA nih, apa sih kesulitan yang AA miliki sekarang? Komunikasi pada Mm-mm. saat teman-teman kuliah dan Mm-mm. dosen Radian yang akan saat Radian dengar, maka yang Radian paham kalau saat Radian ngomong, mereka paham yang ada sampaikan. Oke, berarti kesulitan di komunikasi ya. Kalau Betul. kelebihan AA nih, apa aja nih kelebihan AA? Selain bahasa udah pasti keren. Mandiri, mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, cukup paham dalam bahasa Inggris, mahir dalam membaca dan menulis Mandarin. Wah, Masya Allah. Cukup mahir bicara dalam bahasa Mandarin. Wah, tepuk tangan dulu buat AA semuanya. Secara Terima kasih. online. Terima kasih AA. Saya diberikan rahadian yang spesial itu adalah qadarullah. Dah. Jadi saya tidak mau berpikir ke belakang, saya memikirkan dari rahadian lahir dan ke depan. Itu cara saya bersyukur. Jadi saya tidak mau memikirkan kenapa dan sebagainya. Saya takut mengurangi rasa syukur saya pada Allah gitu. Nah, ini Bu, ketika tentunya di masa balita itu ada beberapa tahapan-tahapan yang Ibu lalui. Ketika AA ketika berkomunikasi itu dengan cara menunjuk. Terus ketika masuk TK, apakah AA sudah mulai bisa berbicara atau bagaimana Bu? Jadi masuk TK itu seperti tadi yang saya sebutkan, AA itu baru mengucapkan kata pertamanya di 5 tahun 4 bulan. Ya apa ya, speech delay ya. Belum TK itu Bu, belum. Sudah TK. Oh, sudah TK. Jadi masuk TK tuh ya ikut aja dah, orang nyanyi dia mah diem aja gitu. Ya jadi selama TK 2 tahun itu komunikasinya belum bagus. Ya saya berpikir begini, saya ikut sertakan setidaknya dia punya kesibukan. Maksudnya kesibukan dalam maksudnya biar dia mendapatkan stimulus. Tidak hanya di rumah saja. Jadi memang belum bisa komunikasi. TK itu cuma gini, ayo main. Terus kalau teman-teman yang ngobrol, dia paham. Tapi pada saat dia ngejawab, ya kan kendala autis itu di situ. Dia memang itu betul-betul ya apa ya, saya betul-betul sabar dengan omongan ada orang tua yang bagaimana gitu ya udah dijalanin aja Ya. gitu. Nah, oke,
untuk ibu sendiri ya, ketika ada yang membuli, taruhlah istilahnya bully ya, ketika ada orang yang membuli, ibu sendiri bisa sabar. Untuk ibu memberikan penguatan kepada Rahadian itu sendiri bagaimana, Bu? Nah, saya tuliskan di salah satu bagian buku saya. Jadi saya dari kecil itu sebenarnya di tayangan yang terakhir tadi video ada. Jadi saya selalu bilang, AA, saya tuh anak saya mau ngerti mau enggak, dari kecil udah saya ngomong, AA itu spesial. A itu spesial, A itu bukan kurang. Apalagi dalam bahasa apa ya, aduh saya nggak mau nyebutnya. Itulah. A itu spesial. Jadi kondisi A itulah adalah sempurnanya AA gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia dibully dan sebagainya, kalau memungkinkan, saya biasanya menyampaikan sama guru, tolong dikasih tahu. Karena kalau dulu orang nggak terlalu aware seperti sekarang. Tapi itu kan tidak hanya sesaat gitu. Jadi yang saya bentengi Rahadiannya. Jadi kalau Rahadian diomongin orang, dia mau ngerti mau enggak, udah abaikan aja. Kalau itu tidak fisik. Kalau ada yang mukul, ada yang nyubit, ada yang nendang, bilang sama mama. Tapi kalau diomongin mah abaikan aja. Halo, enggak, Bapak, silakan pertanyaannya, Pak. Terdengar, Pak, terdengar. Ya, terima kasih Bu Tini, terima kasih ya. Ya, siapa? Sama-sama. Ibu Dewi juga terima kasih. Terkhusus kepada Ibu AA ya, Ibu Rahadian Ibu ya. Nita, Ibu Nita Bu, Pak. Ibu apa? Ibu Nita. Iya. Iya, Ibu Nita selamat ya Bu ya. Ibu termasuk seorang ibu yang berhasil ya. Saya bangga dengan usaha dan pendidikan yang Ibu berikan kepada Rahadian ya. Nah, tadi saya ingin bertanya itu, deteksi dini yang Ibu lakukan itu sejak kapan terhadap Rahadian? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya dengar paparan Ibu, Rahadian adalah termasuk autis high function ya. Jadi kalau kendala-kendala yang dihadapi Rahadian itu enggak sebesar yang Lau ya, yang di bawah itu ya. Nah, yang kedua Bu, saya ingin bertanya, ketika Rahadian itu bersekolah, apakah dia sudah mandiri gitu ya? Sudah mandiri dari SD, SMP, SMA-nya sampai ke kuliah gitu ya? Tadi dia sudah bisa nyetir mobil, berarti tidak perlu pendamping ya. Nah, ada nggak kendala yang dihadapi Rahadian itu sampai dia membuat Baik, terima kasih dengan Bapak ya, dengan Bapak Jonter Manurung ya. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang mengenai deteksi dini. Jadi memang sudah terlihat dari Rahadian lahir itu dia tidak bisa fokus mata. Jadi pada saat kita tatap matanya kemana aja. Kemudian udah jelas nggak bisa komunikasi. Yang ketiga itu tantrum. Itu 3 hal itu sudah terlihat. Dari situ saya sudah ngerasa ini ada sesuatu yang beda dengan Rahadian. Itu deteksi dininya. Jadi makanya saya bilang tadi, yang paling harus kenal anak itu ibunya, bukan orang lain gitu. Gitu. Sudah mandiri dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu apakah sudah mandiri atau bagaimana? Yang mungkin orang melihatnya seperti Rahadian sekarang, lancar jaya sentosa gitu. Tidak demikian. Itu penuh perjuangan, berdarah-darah. Jadi kalau saya cerita sih lancar jaya, enggak. Ayah, bunda enggak kayak gitu.
Iya. Jadi memang dari SD itu, dari kelas 1 sedemikian rupa saya bekali Rahadian supaya dia bisa mampu di sekolah. Tentu saja dengan berbagai kekurangan. Apalagi ini di sekolah umum ya, Bu Ya, ya? apalagi sekolah umum. Saya tidak pakai shadow teacher karena saya ingin mengajarkan Rahadian untuk bisa. Jadi dulu saya tujuannya bukan akademis, ayah bunda. Jadi saya Ya. enggak, tujuannya bukan Rahadian pinter matematika, pinter bahasa, bukan. Dia mandiri aja dulu. Ternyata begitu mandiri itu dikejar, yang lain bisa bisa mengejar. Jadi kalau tadi kayak Rahadian enggak terlalu berat, enggak. Itu saya berdarah-darah mengajarkan Rahadian bisa duduk, bisa baca, bisa duduk di sekolah itu. Ya memang perjuangan, makanya tadi begitu kelas 2 juga dia disuruh pindah, ya karena memang tidak bisa mengikuti gitu. Pas kelas SD itu, Bu. Iya, Kelas 1 SD iya. di sekolah pertama 1 tahun, lalu disuruh pindah atau Enggak, gimana, Bu? kelas 1, kelas 2 Rian di sekolah tersebut, Iya. naik kelas 3 ya harus pindah. Oh, Ya pindah, karena Naon akhirnya gitu. ya pindah, yang tadi saya cerita kemana-mana nggak ada yang nerima. itu masih posisi di Oh, iya. sekolah umum. Ya sekolah umum. Sekolah umum. Jadi Kalau sekolah sebelumnya inklusi atau enggak? bukan. Oh, Jadi bukan. yang pas berikutnya sekolah inklusi. Jadi pada saat, jadi saya itu kan saya bekerja. Jadi kalau setiap Rian sekolah itu, saya punya pengasuh. Nah itu yang nunggu di sekolah. Karena saya takut anak saya dibully. Ya. Jadi tapi hanya nunggu. Tunggu di luar. Ya di luar, nggak masuk, nggak apa-apa. Jadi Rian betul-betul fight gitu. Dan dari kecil itu dia sudah terbiasa, misalnya diolok-olok, di apa, itu membuat Kuat dia mungkin ya, kuat semakin gitu. kuat gitu ya. Jadi Rian itu sampai kelas 6 SD diantar jemput, ada mobil jemputan. Sendiri enggak, bareng-bareng dengan yang lain. Itu cara saya untuk Rian bersosialisasi. Nah kalau mulai SMP udah saya lepas naik angkot. Berapa kali nyasar Sendiri tidak? itu, Bu. Iya, berapa kali nyasar, berapa kali latihan dulu tidak apa-apa. Tapi akhirnya bisa. Itu mungkin. Ya. Nah, Sekian Pak. Ya. Bapak Matur nuhun. siap. Ya, sami-sami. Dari situ saya menjadi sedikit tergelitik nih, Bu. Tips Ibu ketika masuk, apakah ada tips khusus atau apakah Ibu memberikan treatment secara khusus kepada Rahadian sebelum masuk sekolah, karena kan posisi Ibu bekerja nih ya, selain pengasuh dan Ibu kira-kira berkolaborasinya dengan siapa sih, Bu, bisa sampai sampai ke titik ini Rahadian ini? Tentunya kan ada afirmasi khusus, harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Mungkin seperti itu, Bu. Kolaborasinya dengan siapa saja? Ya. Kolaborasi ya kita tim kecil aja dengan ayahnya, dengan kakaknya, udah segitu. Ya. Ya, segitu. Ya. Nah, kemudian kalau sekolah itu gini, Bu. Ya seperti saya sebutkan tadi, oh ya, ibu-ibu, saya punya TikTok, nanti di-follow ya. Jadi saya menceritakan kegiatan saya ada di TikTok. Nah, ada di TikTok saya juga. Jadi saya itu kalau Rahadian sekolah itu di setiap tingkatannya saya cuti 3 hari. Jadi saya observasi dulu bawa Rahadian. Saya kenalin sekolahnya, kenalin lingkungan sekolahnya, termasuk posisi toilet, posisi ruang guru, dan sebagainya. Jadi saya izin dulu. Mau masuk SD nih, saya izin dulu ke gurunya. Jadi itu betul-betul detail. Itu sebelum masuk sekolah Itu atau belum. di hari Belum. pertama masuk sekolah? Belum. Oh, belum. Jadi daftar sekarang misalnya di sekolah nanti, nah sebelumnya itu saya sudah ini dulu gladi resik dulu. Itu saya kenalin secara detail. Dari mulai di depan, toilet, dan sebagainya. Nah, itu setiap saya ngajar itu Rahadian nulis. Jadi bukan harus hafal, dia harus paham. Itu setiap tingkatan sampai Rahadian kuliah seperti itu. Jadi pada saat dia sekolah, oh dia udah tahu. Jadi kalau bahasa sekarang mas storytelling dulu gitu ya. Jadi dibekalin seperti itu. Ya memang kita harus usaha gitu, harus gitu, harus seperti itu. Makanya Rahadian kalau dibandingkan anak-anak yang tipikal juga lebih preparian. Dia sudah tahu. Kalau orang ditinggalin gurunya nangis dia enggak. Karena udah tahu. Itu memang butuh apa? Ya butuh seperti itu gitu. Barangkali itu. Ya, ULD mangga kepada dari Sarang Panjang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, saya perwakilan dari SLB Serang Panjang, Bu.
Suaranya bisa diperkeras, Bu. Saya perwakilan dari SLB Serang Panjang. Bu, ini sinyalnya, Bu. Silakan lanjut, Bu. Ya. Mau bertanya untuk anak yang misalkan sering tantrum dan atau untuk lihat marah-marah yang benar-benar nggak bisa untuk misalkan kita udah segala cara sampai-sampai kita tuh bingung ya Bu, cara mengatasinya bagaimana. Dan untuk anak yang misalkan apakah ada dari makanan yang harus dimakan, makan makanan tertentu atau yang dilarang gitu, atau cara, karena kadang-kadang tidak sabar untuk mengatasinya gitu. Terus satu lagi, misalkan untuk anak yang suka mewarnai tapi tidak teratur gitu cara mewarnainya. Bagaimana cara mengajarkannya? Sukaannya itu Gitu. pengennya Cari gambar gitu. Kali ya. Pengennya menggambar, mewarnai gitu, pengen solusinya. Ya, untuk solusinya bagaimana? Terima kasih. Cara yang suka nangis wae. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, ditampung dulu. Yang selanjutnya tadi ada Ibu mana? Ah iya, silahkan Ibu. Silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Cucun Komalawati. Ya, saya perwakilan dari sama kelas jauh SLB Serang Panjang. Saya ingin bertanya, Bu, kebetulan saya kan punya anak autis sama dia sekarang usianya udah 13 tahun, kelas 1 SMP. Cuma dia punya kendala kalau mendengar suara ayam, jago, yang apa sih? Gitu. Dia suka takut, Bu, dia menangis. Terus kalau ada yang menangis juga, kalau di sekolah dia juga suka menangis, tantrum gitu. Ya, mohon solusinya gimana cara mengatasinya gitu. Dia sekarang udah SMP, udah kelas 1. Ya, terima kasih Bu. Mohon dikasih solusinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan Bu di sini yang sama-sama dari Sarang Panjang. Yang sama-sama dari Sarang Panjang. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi anak yang sering tantrum? Yang kedua, apakah ada makanan khusus yang mempengaruhi emosi anak? Terus pertanyaan yang ketiga, ketika anak masih belum bisa mewarnai dengan betul, apakah ada tips khusus? Yang selanjutnya, anak 13 tahun, bagaimana cara menghilangkan fobia ketika mendengar ayam kukuruyuk? Terus ketika ada orang nangis, tidak ikut nangis gitu Bu. Seperti itu. Mangga, silakan. Ya, hatur nuhun. Tadi pertanyaan yang pertama, nggak apa-apa saya ini ya, acak ya. Mengenai makanan. Jadi kalau mengenai makanan, tapi ini maksudnya gini, kalau ini hanya menurut saya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk makanan itu sebaiknya konsultasinya dengan dokter dan ahli gizi. Dan diperiksa juga kondisi anak. Apakah memang harus diet atau tidak. Jangan hanya karena ikut-ikutan tren. Jadi harus betul-betul diperiksa. Karena itu kalau di Bandung ada. Di Bandung atau di kota-kota besar itu ada. Jadi si anak itu memang harus diet atau enggak gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah Rahadian diet? Tidak. Dari kecil, bismillah, la haula, saya berikan Rahadian makanan dengan gizi seimbang. Saya berikan apapun.
Tentu saja ya tidak berlebihan. Tapi saya kenalkan semua makanan. Jadi tidak diet gitu. Dan kemudian kalau tantrum, nah Rahadian dewasa bisa saya tanya, kalau tantrum teh kenapa sih? Ternyata apa jawabannya? Mah, aku teh gelisah, aku teh takut. Terus sebenarnya kalau lagi tantrum enaknya dipeluk, ditanya, nggak mau diapa-apain. Itu saya nanyanya langsung ke autisnya, ke anak autisnya. Ternyata kalau tantrum itu, dulu juga saya nggak tahu, kalau tantrum dipegang, dipeluk, wah beki. Jadi ternyata kalau lagi tantrum itu berikan ruang, jauhkan yang bahaya. Ya kalau di tempat umum ya pasti resiko dilihatin orang ya tidak apa. Saya bilang tadi anak kita mah spesial Bu, jadi kitanya juga harus spesial, harus sabar. Ya kalau tantrum gitu dibiarin aja. Tapi jauhkan apa yang benda-benda itu, mungkin ya. biarin aja. Karena memang dia butuh mengeluarkan energi. Seperti itu. Dan pada saya nanti saya share ke Ibu ya. Waktu Rahadian tantrum saya tanya itu teh kenapa sih? Itu yang dia rasain, dia gelisah. Dia nggak mau dipeluk, dia nggak mau diapa-apain. Saya pingin ya seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk menghilangkan fobia, Bu, bagaimana? Nah, fobia kalau anak saya itu dulu ada beberapa fobianya. Rahadian itu kalau ini lampu terang, dimatiin terang lagi itu ngamuk. Ya, dibawa ke undangan, ngamuk juga banyak orang. Dan ternyata dipaksa jangan. Tapi pelan-pelan dikasih taunya. Dibiasakan gitu. Itu saya terus Rahadian itu takut sama yang sesuatu yang genyal bahasa Sunda. Itu dia genyal kalau lihat makanan yang genyal itu genyal ya. dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya genyal itu apa sih? Kenyal gitu. Dia tuh takut yang kayak gitu. Jadi Rahadian banyak sekali yang dia takuti gitu. Itu memang diajarin pelan-pelan Ibu. Tapi jangan dipaksa udah mah takut digitukan gitu. Jadi pelan-pelan. Itu ternyata lambat laun dia bisa. Tapi memang harus pelan-pelan. Sabar. Sekarang Rahadian udah dewasanya Bu. Kemana-kemana nganter saya, bisa sharing segala macam. Dan saya tanya benda-benda itu. Ternyata itu yang membuat dia seperti tadi. Ada rasa takut gitu dan sebagainya. Jadi memang dilatihlah pelan-pelan. Emang ya seperti itu gitu. Sabar, itu aja kuncinya. Terus ketika ada anak nih Bu, ketika mewarnai masih belum teratur. Itu apa penyebabnya? Nah, bagaimana cara saya tidak akan menjawab karena saya juga saya mungkin itu lebih bisa dijawab oleh yang paham ya. Saya mohon maaf itu saya tidak bisa jawab. ya. Baik, saya izin mengulas ulang ya apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu. Yang pertama, ketika anak tantrum itu ternyata harus dibiasakan, dikenalkan, tapi secara perlahan, tidak boleh secara paksaan juga. Yang selanjutnya, apakah ada makanan? Tentunya kita harus konsultasi dengan ahlinya, tetiasa sagawayah gitu. Nah, untuk anak yang menghilangkan fobia juga mungkin sama ya Bu ya, dikenalkan ketika ada anak takut terhadap tadi Rahadian itu ada yang genyal-genyal, takut ternyata dikenalkan, jangan dipaksakan. Nah, untuk yang tips trik tadi untuk mewarnai sebetulnya tadi sama Ibu juga sudah dipaparkan ya Bu ya. Ibu membeli melatih untuk pasir, kacang hijau. Nah, itu juga sudah dipaparkan oleh Ibu sebetulnya. Nah, apakah ada pertanyaan lain Ibu Bapak yang di ruang Zoom, yang di ruang sini? Oh ya, Mangga, silakan. Mama Deta. Oh, mohon maaf. Apa sudah jelas gitu Ibu pertanyaan yang tadi yang Ibu Cucu sama Ibu siapa tadi yang dari Sarang Panjang? Apa sudah jelas? Sudah, iya, terima kasih. Ada pertanyaan? Oh, siapa Bu? Oh, iya. Tadi ditampung dulu ya Bu ya, ditampung dulu. Tadi pertanyaan dari siapa Ibu? Mohon maaf. Oh, dari Indramayu, jangan-jangan suamiku ya.
Cuma kita sering komunikasi kalau misalnya lagi ada acara gitu ya. Ya, apakah sudah punya pacar? Oke, siap. Mama Deta tadi apa bagaimana? Saya mau bertanya, bagaimana cara membangun komunikasi awal dengan anak autis? Itu yang pertama. Terus yang keduanya, putra saya kan Bu kalau di rumah, kalau kata orang Sunda tuh jago kandangnya Bu. Di rumah mah apa aja dipegang, pokoknya apa aja dia mau tahu. Ini apa, ini buat apa gitu ya Bu ya. Kalau di sekolah itu Ibu yang namanya diem, anak saya tuh diem. Kalau disuruh ya manut gitu ya. Kalau enggak ya udah diem gitu. Bahkan kalau di rumah itu dia suka ngobrol gitu ya, walaupun saya tidak mengerti karena kan masih ada beberapa kata ya yang bisa dia omongkan. Terus kalau di sekolah itu dia seolah-olah tidak bisa berkata apa-apa Bu, paling cuman manggil bapak gurunya dengan sebutan Oti. Sekarang malah jadi Aki manggilnya Bu. Karena baru bisa itu yang dia ucapkan Bu. Terus saya mohon izin minta kiatnya Ibu bagaimana cara supaya anak saya itu di sekolah bisa percaya diri gitu Bu. Kalau di rumah kan sekarang lagi belajar kentongan Bu. Kalau di rumah itu berisik Bu, nggak mau berhenti. Kalau udah main itu terus kentongan. Di sekolah disuruh bunyiin satu ketukan aja nggak mau Bu, diem aja. Apa-apa juga kalau senam, kalau di rumah tuh paling heboh Bu. Kalau di sekolah ya enggak, diem aja ngeliatin temen-temennya begitu Bu. Jadi kiatnya atau cara membangun percaya diri si Ade itu bagaimana gitu ya. Jadi waktu SMP Rahadian punya teman dekat. Saya tidak larang. SMP itu Ibu ya? Ya SMP saya tidak larang, dekat, tidak apa-apa. Saya komunikasi sama orang tuanya. Dan ternyata ayah bunda punya teman dekat ya, saya nggak mau bilang pacar. Itu membuat dia makin jadi percaya diri. Sareungit ya, rapi. Itu buat saya itu disyukuri, tapi kita arahkan mana yang boleh, mana yang tidak. Singkat cerita, Rahadian putus. Ya bukan putus menjauh gitu ya. Itu patah hati dan itu susah ngobatin patah hatinya. Mana Bu tipsnya itu? Akhirnya itu ada di buku saya. Saya bilang itu bukan yang terbaik. Nanti akan punya. Nah, kuliah nih, kuliah udah banyak pilihan juga. Ada yang deket juga, tapi mungkin bukan jodoh. Akhirnya sekarang dia punya keyakinan gini, aku mau kerja dulu nanti ta'aruf. Doain ya. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong ya. Kalau puber ya jangan dilarang gitu, tapi arahin aja. Oke, siap. Kalau puber jangan dilarang, tapi lebih banyak diarahkan. Mungkin seperti itu ya sayang ya. Yo kalau suami Ki. Yo yang nanya kalau suami saya. Ya, hiburan aja, mohon maaf. Yang selanjutnya pertanyaan dari mamahnya Deta. Apakah ada tips khusus untuk meningkatkan rasa percaya diri anak? Terus apakah ada tips khusus juga untuk melatih anak berbicara? Apakah harus terapi bicara atau bagaimana? Terus bagaimana sih cara mengukur kalau anak itu sudah bisa berkomunikasi? Mungkin seperti itu. Jadi kalau percaya diri, yang saya sebutkan tadi, sejak kecil saya bawa Rahadian kemanapun. Saya kenalkan siapapun. Itu pengaruhnya sangat besar. Jadi kalau udah baru sekarang menurut saya tidak ada kata terlambat. Itu sangat pengaruh Bu. Jadi saya tuh dari kecil, Rahadian saya bawa kemanapun, ketemu siapapun, kenalkan ke siapapun gitu. Itu sangat berpengaruh. Jadi anak tuh tidak malu, tidak kaku. Makanya Rahadian kalau dibawa kemana, dia udah enjoy aja karena dia udah dibully udah, dihina udah, disanjung udah, ketemu siapa-siapa udah. Itu harus memang dari kecil. Tapi Bu udah baru sekarang, tidak ada kata terlambat. Bawa dari kecil kemanapun. Kenalkan situasi apapun. Kalau misalnya di sekolah, menurut saya ada komite, ada guru, itu bisa dikomunikasikan. Misalnya kalau di kelas, kalau dulu waktu Rian inklusi, jadi teman-temannya ikut membantu gitu. Bahwa si anak itu jangan dibiarkan sendiri, dihayu, diajak gitu. Dan itu memang saya itu suka yang storytelling itu, jadi saya selalu bilang kalau malam-malam, pokoknya saya selalu bilang misalnya
Saya tuh suka bonding sama Rahadian, itu makanya saya dekat sekali sama Rian. Jadi saya tuh nggak pernah nanya, ada PR, itu enggak. Saya cuma nanya, seneng nggak hari ini gitu. Udah itu aja. Cukup itu aja. Nanti sesuatu dia mengalir gitu. Jangan PR-nya mana? Ini udah berusaha, tegang. Saya mah kalau pulang, gimana? Seneng nggak hari ini? Udah aja. Kalau dia bilang seneng, nanti saya bisa nanya yang lain. Tapi kalau dia begitu, gimana seneng? Buat baut apa? Udah stop. Gitu. Si anak juga dilihat moodnya ya mungkin ya. Ya. Selanjutnya tadi apakah ada kita harus melakukan terapi bicara atau enggak, Bu? Menurut saya kalau memang kesempatan ada, apalagi sekarang mah bisa BPJS ya, terapi harus. Maksudnya kalau saya pengecualian, jadi saya dulu kenapa saya nggak terapi, yang tadi saya sebutkan, di Bandung itu baru ada 2, Bu. Jadi mau nggak mau ya saya yang harus gitu. Jadi kalau sekarang kalau memang ada BPJS, ada itunya, kenapa enggak? Terapilah. Karena kalau terapi dipegang sama ahlinya gitu. Ya. Mungkin seperti itu Mama Deta, apa sudah cukup? Jadi intinya mungkin Mama Deta harus lebih banyak mengenalkan Deta ke lingkungan sekitar. Kenapa dia lebih eksplor ketika di rumah? Karena di rumah dia Mamanya lagi bertanya, Det. Pak. saya diakui lebih eksplor di sana. Tapi di sini mungkin harus lebih lagi dengan Detanya. Deta di sini juga nggak apa-apa. Ayo, pasti bisa kuat. Yakinlah, Deta juga pasti semakin seiring berjalannya usia akan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Rahadian ini ya. Oke. Ya, mungkin begitu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup? Ya. Nah, tadi kolaborasi sudah. Nah, gini Bu, setiap anak kan memiliki kemampuan yang berbeda tentunya ya. Baik, tadi kan di masa puber nih, kembali lagi ke masa puber. Apakah Ibu ada tip khusus nih untuk tapi tadi saya sedikit mendengar ya bahwasannya Ibu yang lebih memberikan pemaparan mengenai perkembangan puber itu guru ngajinya ya. Bagaimana Bu? Oh, jadi Ibu berkolaborasi. Nah, itu bagaimana Bu cara mengkomunikasikannya? Karena kan tentu kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau laki-laki mungkin ada sesuatu hal yang berubah gitu kan dari suaranya. Apakah ketika ada suara perubahan suara, kok suara saya jadi gede? Kok ada tumbuh-tumbuh apa gitu ya? Nah, itu bagaimana cara menangannya Bu? Untuk yang puber ini sangat menarik sekali. Jadi saya itu dulu berkolaborasi gitu. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang kan kadang-kadang suka anak tuh apalagi anak laki-laki kagok yang ngobrol sama ibunya. Itu tugasnya saya serahkan sama ayahnya. Ayahnya yang mengarahkan. Dan alhamdulillah Raden itu punya kakak laki-laki yang sangat support, jadi oleh kakaknya yang laki-laki. Dan kalau untuk hal lain yang kadang-kadang susah dikasih tahu, saya titip pesan sama itu Pak Ustadznya. Jadi kita berkolaborasi. Jadi tentang mimpi basah, tentang ereksi dan sebagainya, itu kita jelaskan secara gamblang dengan bahasa yang sangat jelas. Jadi Rahadian dari kecil sudah punya batasan. Mana yang boleh, mana yang tidak, dan kalau yang terjadi pada tubuhnya itu memang sesuatu yang memang alamiah gitu. Terima kasih. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu pemaparan dari Ibu ya, dari Ibu Nita. Apakah Ibu ingin yang lain, ada yang pertanyaan yang lain? Boleh? Siapa? Silakan. Mohon izin Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kebetulan anak saya juga sama autis, udah kelas 8. Sekarang kalau ditanya sama orang makan, Neng makan bilangnya alim. Neng mau ini bilangnya alim. Tapi kalau huruf, semua udah tahu Bu anak saya. Cuman nyatuinnya cuman bisa 3 kata. Misalkan IBU udah tahu Bu, tapi macanya dia nggak mau. Itu harus bagaimana gitu Bu, saya solusinya gitu. Terus kalau di rumah nggak pernah
pengen main keluar kalau nggak diajak sama saya gitu ya Bu. Kalau emang saya ada perlu sedikit, Neng, tolong Mama bantuin beli apa namanya buat masak gitu ya Bu. Tukang warungnya kan dia nggak bisa bilang gitu loh Bu. Itu sama A. Ya itu. Nggak Kayak bisa. Rian, kalau Rian tuh cadel sebenarnya. Ya Bu. Rian tuh cadel. Bilang huruf gitu ya. R. Iya itu aja Bu. Dia kan dulu sekolah di TK Bu. Alhamdulillah di sekolah di TK tahu huruf semua Bu. Terus pas saya lanjut SD, saya dipanggil sama kepala sekolah Bu. Saya nggak minder gitu loh Bu. Emang anak saya autis nggak bisa diam gitu ya Bu ya. Ya udah kata saya disuruh ke sekolah ke sini gitu loh Bu. Ya kalau udah di sini ngomong bisa, cuman dia ngomongnya cuman ya 3 kata, 4 kata, itu doang Bu. Saya pengen tahu harus gimana gitu caranya gitu ya Bu. Terima kasih. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Iya. Ibu terima kasih pertanyaannya. Kalau autis itu kan spektrum ya. Satu sama lain anak autis itu tidak sama. Jadi memang bukan untuk membandingkan. Menurut saya Ibu dengan putri Ibu, putri ya? Nah, sekarang sudah bisa seperti itu, alhamdulillah disyukuri. Tapi memang itu memang perlu latihan ya Bu ya. Terus latihan itu harus konsisten gitu Bu. Terus kemudian jangan membandingkan, maksudnya yang lain mah sudah lebih tidak bisa seperti itu gitu. Menurut saya dengan dia sudah kenal huruf juga. Jadi sekecil apapun dia punya kemampuan disyukuri. Insya Allah kalau kita bersyukur itu akan mudah jalannya gitu. Jadi Ibu memang harus sabar ngajarin anak kita, memang spesial Bu. Beda dengan spesial yang lain. Jadi autis itu memang unik gitu. Satu sama lain memang nggak sama. Ibu ajarin memang itu memang harus harus continue gitu. Jadi continue itu berkesinambungan gitu. Jadi kalau ngajarin memang jangan sekali 2 kali gitu. Kalau kita ingin tahu hasilnya, Ibu enak cobian gitu. Misalnya kalau ngajarin tuh kalau pulang dari sekolah, nanti di rumah sambil main, sambil dulu saya ngajarin ke Rahadian seperti itu. Terus Ibu Rahadian itu sampai sekarang kalau bilang umur gitu, makanya dia lebih bagus kalau ngomong bahasa Cina. Ya, jadi saya nggak harus maksa Rian bisa gitu. Ya sudah, memang anak kita spesial. Rian itu kalau ngomongnya cepat, jadi kalau H itu jadi R. Bukan dia nggak bisa, jadi kalau dia ngomong R dia bisa. Gitu. Jadi Ibu alhamdulillah dengan Neng ya, Putri disyukuri. Tapi ibunya juga harus tetap berusaha insya Allah Bu. Ya. Gini, kalau Fikri emang segala-galanya yang tadi udah ada ya, yang tadi ceritakan udah ada di Fikri. Nah sekarang ada yang kelainannya yaitu sering ngamuk gitu. Sering ngamuk kalau ada apa-apa, kalau misalkan ada kemauan, mau mau ini harus ada langsung gitu. Kalau ngadat itu terus jadi yang berusak gitu. Berusak barang-barang yang ada. Kursi ditajong, apa ada yang di depannya itu ditajong terus sampai ke dijungkal-jungkal gitu. Kayak itu kalau ada maunya, kalau nggak ada enggak, harus langsung. Kalau ada mau itu langsung harus ada gitu. Waktu dia ngomong ya itulah harus. Gitu ya. Begitu. Kalau pikir ya. Jadi tapi kalau ada apa-apa terus seperti kemauannya itu ya tinggi ya, besar ininya kemauannya. Kalau misalkan ada yang orang lain nggak bisa begini, saya harus begini, itu bagus ya, itu bagus itu emang. Saya juga pikir cuma itu yang satu. Kalau ada apa-apa itu, kalau ada kemauan harus langsung. Nah, kalau saya kan nggak selalu ada uangnya, tidak selalu ya. Nah, jadi saya suka kesel gitu ya. Jadi harus bagaimana mengatasinya gitu, supaya jangan sampai harus ya uang namanya kita keadaan ya, tidak selalu. Begitulah cuma saya maunya bagaimana cara mengatasinya gitu, supaya jangan sampai ke itu langsung gitu.
cara mengatasinya bagaimana. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Mungkin apa? Ya memang tadi disebutkan setiap anak memang tidak sama ya Bu ya. Tapi yang jelas anak itu meniru Bu. Anak itu meniru. Saya itu yang saya ajarkan kepada Rahadian itu, jadi kalau kita ngajarin sesuatu kitanya dulu. Orang oke ulah gede ambek. Orang oke ulah kesabaran gitu. Jadi kalau anak kita apalagi anak itu meniru. Jadi kalau gimana anak kita mau sabar, kita anak gede ambek. Kalau misalnya insya Allah mungkin ibu sabar, dari wajahnya juga ibu sabar. Mungkin yang lain kalau ini jojorokan, berteriak, itu anak meniru loh Bu dari kecil. Nah kalau Rahadian kenapa seperti itu? Saya memang kalau dengar Rahadian nggak pernah dengan nada tinggi Bu. Tapi memang itu dilatih. Jadi kalau mau ngajarin ujuk-ujuk jadi diem, jadi nggak ngamuk, nggak bisa sekaligus. Dari kitanya dulu. Lamun kita kesel, entong, gimana gitu lah. Itu memang butuh latihan. Anak kita meniru loh Bu. Jadi kalau misalnya anak kita marahnya cuman gini, puntennya, apa misalnya, saya nggak bisa. Gimana ya? Saya nggak pernah marah sama dia. Misalnya, ulah gitu sih dan sebagainya gitu. Itu anak nanti akan lebih menirunya. Ya kebayang ya Bu ya. Jadi kalau anak kita supaya nggak ngamuk, nggak gede ambek, kan pasti ada ayah ibunya. Bukan berarti saya nganggap ayah ibunya tidak sabar, tapi contohin dulu sama ayah ibunya yang orang-orang terdekatnya. Baru nanti bisa ngajarin apa supaya tidak ngamuk dan sebagainya. Jadi anak-anak kita memang meniru gitu. Jadi saya itu apa kalau saya tuh memang sama Radian saya jarang apa nada tinggi pun jarang gitu. Karena memang anak kita kan apa ya sensitif gitu. Jadi nanti dia akan meniru orang-orang di sekelilingnya. Terus kemudian memang ya ibu Fikri bagaimana Bu? Tunagrahita? Fikri itu kelainannya apa Bu? Tunagrahita atau apa Bu? Spesifikasinya? Autis atau apa? Kalau perasaan saya pertamanya sih anak udah begitu ya Bu. Cuman saya nggak tahu tuh anak apakah punya penyakit atau apa ya. Cuman di sekolah itu emang asalnya dari SD biasa. Nah terus saya bilang nggak bisa aja nih ini apa tuh baca apa ya. Nah terus saya bilang ini udah gimana ya kalau ke SLB aja gitu ya. Nah tapi dia kan nggak mau sekolah kemana-mana, pengennya di situ. Nah di situ dia itu pertamanya dapet apa dari gurunya. Nah saya bilang itu guru salah gitu ya. Anaknya jadi nggak mau sekolah. Dia 2 tahun nggak sekolah Bu. Jadi nggak mau sekolah kemana-mana. Oh iya. Tunagrahita jaringan. Jadi sekolahnya mau berhenti aja katanya ya. Nah saya suka sedih lihat orang-orang sekolah. Saya bilang gitu. Bukan anak saya, emang cucu. Bukan cucu dari bayi Ibu dengan saya. Iya. Ya Ibu apa? Memang kita harus sabar ya Bu ya. Dan memang anak-anak spesial itu memang kelebihannya itu apa emosinya juga memang lebih. Iya. Ya, saya pun merasakan hal yang sama Bu. Tapi memang kalau untuk saya ya, saya tidak tahu ini secara ini benar tidak secara keilmuan gitu. Kalau saya satu sebelum saya ini kita ngasih contoh dulu gitu. Orang ulah gede ambek, ulah apa dan sebagainya itu yang pertama. Terus kitanya juga harus sabar, anak itu akan meniru. Terus yang kedua apa ya kembali ke tadi sabar. Anak kita memang spesial, emosinya lebih. Rahadian pun waktu kecil remaja seperti itu. Kalau ada sesuatu dia agak gimana? Ya itu saya hindari penyebabnya gitu. Mungkin seperti itu Bu. Ibu apa sabar ya Bu ya. Sama kita Bu ya. Semangat ya Bu ya. Ya itu aja mungkin. Mohon maaf kalau mungkin tidak puas. Mudah-mudahan atau barangkali Ibu mau melengkapi. Terima kasih. Sudah cukup. Ya, mungkin seperti itu Bu pemaparannya. Ya, ya sudah cukup. Cukup Bu? Ya, oke terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain baik di Zoom atau boleh? Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Mumpung di sini Bu di pulang Bandung. Alhamdulillah tuh.
Ya Ibu, satu lagi. Nggak apa-apa, silakan. Saya dulu tinggal di BTN Mertua Indah, Bu. Yang alhamdulillah mertua itu sayang sekali sama putra saya, Bu. Sampai dipanggil kesehariannya itu raja, Bu. Terus kan saking mungkin kalau nenek ya saking sayangnya gitu. Kalau apa-apa tuh diladenin, Bu. Minum diambilin, makan disuapin, pokoknya wah spesial aja ya untuk putraku. Nah, jadi pertanyaan saya, tips untuk menghapus kebiasaan yang neneknya tanamkan ke dia itu, Bu. Karena terus terang selama ini saya kadang-kadang suka merasa gini, aduh si Nini dah ini gara-garanya gitu. Jadi kalau apa-apa tuh mama minim ya, mama minim. Kalau belum diambilin terus aja, Bu, mama minim gitu ya. Terus kalau mandi juga, kalau dia malas mandi sendiri, terus kalau nggak dimandiin, dia diem aja, Bu, di kamar mandi tuh diam aja duduk manis ya. Jadi kalau mau tidur, adek pipis dulu nak, cuci kaki, enggak langsung jawab begitu. Karena apa? Sama neneknya itu dibiasain kalau mau tidur tuh, Bu, manggil yang asuhnya itu, karena memang saya dari adik bayi sampai adik usia 8 tahun itu sampai pindah ke sini saya tidak mengurus adik nggak sama sekali sih, jadi kadang-kadang gitu ya, karena ada yang ngurus. Jadi kalau mau tidur tuh neneknya suka biasain gini, Cing, ambilin baskom kecil sama handuk kecil buat si Raja mau tidur. Terus anakku suruh bobo, kakinya tuh dielap, Bu, sama neneknya itu dibersihin. Sampai sayangnya itu sampai seperti itu. Saya tuh pengen menghilangkan kebiasaan itu, Bu. Jadi kalau misalnya disuruh, adek mau bobo cuci kaki, pipis dulu, enggak, langsung jawab enggak, itu Bu. Kalau udah enggak, itu udah nggak mau gitu. Jadi bagaimana tips Ibu gitu untuk menghilangkan kebiasaan tersebut gitu. Kadang-kadang saya suka keluaran, Bu, suka gini, ini pasti ini kebiasaan. Itu soalnya dari kecil, Bu, dari lahir kan saya tinggal sama ibu mertua dan sayangnya itu seperti itu. Anak kami itu dua-duanya diperlakukan seperti itu, Bu. Cuman karena kakaknya kan alhamdulillah normal, jadi seiring berjalannya usia bisa mandiri lah. Kalau adik kan sekarang tuh adik 12 tahun, Bu. Jadi kebiasaan itu belum bisa hilang. Saya mohon tipsnya seperti apa. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau saya gini, Bu, dari awal saya tanamkan dalam hati saya, anak kita itu tidak akan selamanya dengan kita. Itu saya tanamkan. Itu kan jadi doa juga. Jadi kalau 8 tahun memang itu memang pasti susah gitu. Ya satu-satunya cara memang Ibu harus ngebiasain. Ngamuk pasti, nangis pasti gitu. Tapi itu harus, Bu, Ibu harus berpikirnya ke depan. Ya ini saya bukan nasihatin orang lain, nasihatin diri saya sendiri. Anak kita tidak akan selamanya sama kita. Ya kita masih ada sekarang, besok lusa kita nggak tahu. Jadi untuk hal-hal yang untuk mengurus diri sendiri, itu mau nggak mau harus diajarin. Jadi sahur orang Sunda mah kudu tega gitu. Tega tapi bukan dengan kasar, Bu. Ya salah satu tadi conten dulu sama kita. Saya tuh kalau sama Rahadian, saya dulu gitu, kakaknya dulu, nanti dia ngikutin. Kalau itu ada kakaknya atau adiknya, kakaknya dulu. Ada kakaknya, ada adiknya nggak? Oh iya. Oh iya. Jadi memang Ibu harus, ya mau nggak mau, Ibu yang tadi clue-nya. Anak kita tidak akan selamanya sama kita, apapun kondisinya ya Bu ya. Mau itu disabilitas atau tidak gitu. Jadi ya secara perlahan aja diajarin. Mungkin awalnya ngamuk dan sebagainya. Tapi jangan dijadikan itu pembenaran gitu. Kebayang nanti kalau sudah dewasanya dia nggak bisa apa-apa gitu. Seperti itu, Bu. Ya, Bismillah, Bu, semangat bisa. Ya, bagaimana Mama Deta? Apa sudah cukup? Ya, apa nggak ada pertanyaan yang lain? Masih adakah? Kalau sudah tidak ada, Ibu izin. Ya, izin saya sedikit menyimpulkan pemaparan yang tadi dipaparkan oleh Ibu.
Iya, pemaparan yang sangat luar biasa ya. Semoga Ibu Bapak menjadi tetap lebih bersemangat lagi dalam memberikan dan membersamai anak-anak kita. Ya, terus sedikit memberikan kesimpulan bahwasannya di sini tipsnya Ibu bisa sampai saat ini bisa bertahan sampai detik ini adalah pertama menerima kekurangan anak, yang kedua adalah yakin karena dengan keyakinan tidak ada yang tidak mungkin, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Yang selanjutnya adalah berikan pemahaman, pemaparan, pelatihan secara berkelanjutan dengan penuh kesabaran, tanpa paksaan. Mungkin itu seperti itu. Mungkin sedikit cukup sekian dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Jadi kita sama. Sekali lagi saya mohon maaf apabila tadi ada informasi yang mungkin salah, itu dari saya sendiri. Jadi karena kesempurnaan itu dari Allah. Sekali lagi kalau tadi ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara online maupun yang ada di studio Aula SLB Negeri Subang, telah sampailah kita pada akhir acara. Sebagai akhir dari rangkaian acara kita hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Terutama kepada narasumber kita, Ibu Nita Yanuarita. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, dan selalu menginspirasi kita semua ya Bapak Ibu. Iya, para orang tua juga atas partisipasinya, Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Bapak dan Ibu guru dan juga semua pihak yang berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus. Acara ini telah memberikan kita banyak wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana cara mendampingi dan merawat anak-anak kita yang istimewa ini dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta kepekaan terhadap kebutuhan mereka. Kita semua sebagai orang tua dan pendidik memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, penuh perhatian, dan memberi kesempatan yang sama bagi anak-anak kita untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Saya berharap apa yang telah dibagikan hari ini tidak hanya berhenti sebagai informasi ya Bapak Ibu, tetapi bisa juga menjadi langkah nyata yang membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah maupun di sekolah. Bahwa setiap anak adalah unik dan setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memahami mereka lebih dalam akan membawa dampak besar bagi perkembangan mereka. Terakhir, mari kita terus bersinergi dan mendukung satu sama lain. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan yang indah dan bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi juga semangat yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kita dapat melanjutkan upaya kita dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Mari kita tutup acara hari ini. Bapak dan Ibu, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.